Udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan judul kami yaitu tindak pidana pemalsuan data ya atau data forgery. Next. Ini untuk anggota-anggota kelompok kami. Langsung aja. Next. Untuk pengertian data forgery ini akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu merupakan tindakan pemalsuan atau memodifikasi data elektronik dengan cara mengubah, menambah, menghapus, atau merekayasa data yang seharusnya valid. Tujuannya bisa untuk keuntungan pribadi, merugikan orang lain, menutup kejahatan lain, mempengaruhi keputusan tertentu. Pemalsuan ini terjadi melalui sistem komputer, jaringan, maupun aplikasi digital. Next. Tujuan penelitian yang pertama mengidentifikasi berbagai jenis dan mekanisme kejahatan data forgery. Yang kedua menganalisis motif pelaku yang terlibat dan keuntungan bagi jaringan kriminal. Yang ketiga menjelaskan proses dan pola terjadinya pemalsuan data sebagai kejahatan cyber. Dan yang terakhir meninjau kasus nyata sebagai pembelajaran. Next, untuk metode penelitian akan disampaikan oleh Selin. Di sini ada metode penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan beberapa metode. Yang pertama ada studi literatur seperti laporan BSSN, Kominfo, FBI, jurnal, dan penelitian lainnya. Yang kedua ada konten analisis, yaitu menganalisis pola serangan, tren, dan mekanisme pemalsuan data. Yang ketiga ada studi kasus, yaitu mengkaji beberapa kasus nyata baik nasional maupun internasional. Dan yang terakhir ada metode metode ini membantu menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang data forgery. Di sini ada bentuk-bentuk pemalsuan data. Yang pertama ada identity forgery, yaitu pemalsuan data pribadi atau akun digital. Yang kedua, database tampering, yaitu mengubah informasi dalam sistem data. Yang ketiga, ada dokumen forgery, untuk membuat dokumen digital palsu. Dan yang keempat ada transaction manipulation, yaitu memodifikasi transaksi keuangan. Dan yang terakhir ada digital evidence forgery, yaitu untuk merusak atau memasukkan bukti digital. Untuk selanjutnya, Selanjutnya akan dibacakan oleh Rafael Koro. Mekanisme pemalsuan data dilakukan dengan berbagai teknik yang memanfaatkan kelemahan sistem, kesalahan penggunaan, dan teknologi canggih. Berikut setiap teknik secara rinci. Ada malware, alat berbahaya yang dipasang di komputer korban untuk mencuri data, merekam aktivitas, atau mengubah file. Ada phishing, teknik penipuan digital yang memancing korban untuk memberikan informasi sensitif seperti password, PIN, atau data identitas. SQL injection menyerang database melalui celah pada aplikasi sehingga pelaku dapat mengubah atau mencuri data. Deepfake memanfaatkan kecerdasan buatan AI untuk membuat gambar, suara, atau video palsu yang sangat realistis. MITM menyelipkan diri di antara komunikasi pengguna dan server untuk mencuri atau mengubah data. Slide Next. selanjutnya. Evolusi kejahatan pemalsuan data tidak muncul secara tiba-tiba.
Perkembangannya mengikuti kemajuan teknologi mulai dari zaman dokumen fisik hingga era kecerdasan buatan AI. Semakin canggih teknologi, semakin kompleks pula metode pemalsuan data yang digunakan para pelaku. Era manual dari tahun 1990 hingga 2005, pemalsuan dokumen fisik, tanda tangan, stempel palsu. Era digital awal 2005 hingga 2020, serangan mulai menyerang server, sistem database dan transaksi digital. Era 2018 hingga 2021, era otomatisasi. Pada masa ini perkembangan cloud computing, big data, dan API memperluas serangan permasalahan data. Era AI dan deepfake 2021 hingga sekarang era paling berbahaya, di mana kejahatan pemalsuan data didukung oleh teknologi AI, otomatisasi, dan deepfake. Next, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Kan acuan. Yang kedua ada transaksi pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan identitas dapat merugikan perusahaan maupun pemerintah. Yang ketiga, gangguan operasional layanan publik. Data yang berubah dalam pelayanan publik seperti kesehatan, kependudukan, atau pendidikan. Yang keempat, ancaman terhadap stabilitas nasional. Jika manipulasi data terjadi pada lembaga strategis, dampaknya bisa sangat besar secara nasional. Next. Di sini ada motif pelaku dalam data forgery, yaitu pertama mereka mendapatkan keuntungan finansial, yaitu penipuan transaksi, pemerasan, pencurian dana. Terus ada motif politik, yaitu manipulasi data pemilih, propaganda digital. Yang ketiga, balas dendam pribadi, mengubah data perusahaan atau data seseorang. Yang keempat, eksperimen teknis, hacker pemula yang mencoba kemampuannya. Yang terakhir itu ada kejahatan terorganisir, yaitu bagian dari bisnis kejahatan internasional. Next. Baik, berikut contoh kasus pemalsuan data di Indonesia. Kita ambil beberapa kasus contoh untuk data forgery. Yang pertama yaitu ribuan data identitas palsu digunakan untuk penipuan online seperti akun judi dan kejahatan digital. Yang kedua, kebocoran data instansi atau instansi pemerintah yang dimanfaatkan untuk membuat identitas palsu. Yang ketiga, dokumen digital seperti sertifikat dan kartu identitas dipalsukan untuk proses keuangan. Selanjutnya, berikut contoh kasus pemalsuan data secara global. Yang pertama, Equifax, yaitu kebocoran data 143 juta orang yang memicu manipulasi identitas dan penipuan kredit. Yang kedua, di Bangladesh, Bank Swift hack atau pelaku pemalsuan transaksi palsu ke sistem Swift untuk mencuri hampir 1 miliar dolar. Yang ketiga, deepfake scam atau gambar dan suara palsu yang digunakan untuk menipu perusahaan agar mentransfer dana ke akun pelaku. Next. Nah, berikut upaya pencegahannya. Yang pertama yaitu meningkatkan keamanan sistem dan database. Yang kedua, melakukan audit keamanan secara berkala. Yang ketiga, penggunaan autentikasi berlapis yaitu multifaktor atau authentication. Yang keempat, membatasi hak akses atau akses kontrol. Dan yang kelima, penerapan ekskripsi data dan manajemen akses ketat. Kesimpulannya, data forgery adalah bentuk kejahatan cyber yang sangat berbahaya dan terus berkembang. Kejahatan ini semakin canggih karena didukung oleh perkembangan teknologi seperti AI dan deepfake. Oleh karena itu, perlindungan data, peningkatan literasi digital, serta kolaborasi antar lembaga menjadi langkah penting untuk mencegah dan menanggung ancaman ini.
Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.